Hey, halo semuanya. Lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Hari ini gue pengen ngebahas suatu hal yang menurut gue penting, dan ini cenderung ngomongin soal relationship. Jadi podcast ini gue tujukan untuk orang-orang yang gak mau suatu saat nanti hubungannya cuman bahagia di awal doang, tapi akhirnya jadi berantakan karena gak menyadari kalau siapa tahu di hubungan tersebut ternyata ada salah satu di antara kalian yang melakukan love bombing. Bahasan soal love bombing ini penting banget karena kadang kita ada di dalam hubungan yang awalnya menyenangkan, masa PDKT kan. Biasanya penuh dengan rasa sayang yang ditunjukkan gitu. Kita dihujani dengan banyak sekali tindakan yang tujuannya untuk menunjukkan rasa sayang gitu. Beragam tindakan dikasih ke kita, tapi ada kalanya bisa aja sesuatu yang awalnya menyenangkan ini lama-kelamaan jadi tidak menyenangkan lagi. Karena semua tindakan tersebut dilakukan dengan maksud lain, yaitu love bombing. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih love bombing? Mengutip dari Psychology Today, love bombing adalah ketika seseorang memberikan terlalu banyak tindakan dengan dasar sayang, meskipun sebenarnya orang tersebut nggak membutuhkan rasa sayang tersebut. Jadi, tindakan yang diberikan terlalu berlebihan, karena biasanya hal ini dilakukan agar nantinya orang yang diberikan jutaan tindakan rasa sayang tersebut bisa jadi lebih mudah dikendalikan. Jadi ada maksud lain kenapa seseorang melakukan tindakan tersebut. Umumnya love bombing digunakan untuk bisa melengkapi kebutuhan dari si pelaku love bombing ini. Seperti misalnya, si pelaku membutuhkan perhatian atau attention, membutuhkan admirasi, pengaguman dari pasangannya, atau afeksi. Dan prihatinnya si pelaku melakukan hal-hal semacam ini karena sebelumnya dia tidak pernah merasakan hal-hal tersebut. Dia tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup, dia tidak pernah mendapatkan admirasi yang cukup juga dari orang terdekatnya, atau afeksi. Jadi love bombing ini tuh sebenarnya ada kaitannya, ada hubungannya dengan orang yang memiliki gangguan narsisistik. Karena orang narsis biasanya juga membutuhkan afeksi, attention, dan admiration yang diberikan secara berkala untuk memberi makan gangguannya dia tersebut kan. Jadi love bombing ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki gangguan narsisistik tersebut. Memberikan terlalu banyak rasa sayang kepada seseorang yang bahkan ketika dia tidak membutuhkan rasa sayang tersebut, itu bisa bahaya banget karena bisa mengarah ke hubungan yang emotionally abusive atau pelecehan secara emosional. Bahaya banget kan? Makanya gejala-gejalanya atau simptomnya itu harus kita ketahui dari sekarang. Love bombing biasanya terjadi di awal hubungan, yang ketika kita lagi senang bareng-bareng gitu ya, lagi bucin-bucin ya kalau kata orang, lagi terlalu banyak hal yang bisa diberikan sebagai bentuk dari rasa sayang. Orang yang tadi karena punya gangguan narsisistik atau selama ini dia belum pernah merasakan afeksi, attention, dan admiration yang cukup, mereka bakal terburu-buru dalam menunjukkan rasa sayang. Padahal harusnya PDKT itu kan dinikmati kan, bukan diburu-burui gitu. Jadinya orang yang ada di fase hubungan seperti ini jadi kurang self-control, sehingga yang tadinya tujuannya untuk menunjukkan rasa sayang itu tuh udah melampaui batas, sehingga justru malah jadi love bombing gitu. Karena tindakan tersebut dibiarkan terus-menerus bertumbuh secara cepat. Terus cara taunya gimana, Ger? Kalau dia itu ngasih gue love bombing, bukan true love yang membuat hubungan gue jadi sehat. Caranya sebenarnya gampang banget. Karena lama-kelamaan orang yang melakukan love bombing akan berubah menjadi stalker, mengawasi setiap gerak-gerik kita sampai kita nggak punya ruang sendiri. Dia terus-menerus membutuhkan afeksi, membutuhkan attention, membutuhkan admiration dari kita. Sehingga jadinya udah berlebihan banget sampai dia itu memberi terlalu banyak sampai kita tuh nggak ngerti lagi gimana cara balikinnya gitu. Dia pengen sama kita terus, dia selalu muncul di setiap kesempatan. Kita juga dibuat merasa bersalah kalau nggak mau nunjukin timbal balik ke dia. Kita juga diubah jadi seseorang yang bahkan udah bukan diri kita lagi. Bahkan waktu itu sempat ada yang cerita kalau dia dikasih contoh love bombing dengan
pacarnya tuh bilang, kalau kamu gak sama aku, kamu gak bakal jadi orang yang sebaik ini. Ya, kalimat itu menurut gue udah contoh love bombing banget ya, karena ada manipulasi gitu di sana. Kita dibuat merasa seolah-olah apapun hal yang baik di dalam hidup kita ini terjadi karena dia, karena kita ngejalin hubungan sama dia, sehingga kita harus tetap sama dia, sehingga kita harus bersyukur sekali punya dia. Pokoknya kalau konteksnya rasa sayang yang ditunjukkan, apa yang dilakukan oleh orang yang sedang memberikan love bombing itu too good to be true gitu. Seolah-olah kayak ini tuh ya too much lah, berlebihan sekali. Padahal ya di awal jadinya bisa bikin orang di awal ngerasa kayak disayang banget sehingga nggak sadar kalau ini tuh sedang love bombing. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih seseorang bisa melakukan love bombing kepada pasangannya? Yang katanya bahkan love bombing itu tuh dilakukan secara tidak sadar. Jadi banyak yang nggak sadar kalau dia sedang memberikan rasa sayang yang berlebihan kepada pasangannya dengan tujuan nantinya supaya dia mendapatkan timbal balik yang mungkin pasangannya nggak bisa memberikan hal tersebut juga gitu. Seseorang yang melakukan love bombing biasanya memiliki kesalahpahaman dalam memaknai rasa sayang yang ideal. Influence-nya biasanya dari masa kecil, bagaimana ngelihat orang terdekatnya berkomunikasi atau menjalin rasa sayang. Mungkin orang tuanya itu nggak pernah memberikan afeksi, nggak pernah memberikan admiration dan perhatian kepada si anak gitu, atau justru menanamkan bahwa kalau misalnya pengen melakukan sesuatu hal itu harus benar-benar detail sehingga standarnya terlalu tinggi dalam mencintai gitu. Ya, hal-hal semacam itu jadinya membentuk pola pikir si anak untuk jadinya ia merasa perlu untuk memberikan banyak rasa sayang, banyak tindakan untuk akhirnya bisa diakui bahwa dia sedang memberikan hal tersebut. Nah, karena rasa yang muncul adalah rasa yang berasal bukan dari rasa cinta yang sebenarnya, karena ada kesalahpahaman dalam memaknai rasa sayang yang ideal tersebut, seringkali love bombing ini muncul dengan menggunakan perilaku yang manipulatif, sehingga menimbulkan fear atau ketakutan, menimbulkan obligation dan guilty. Ada loh yang ketika lagi ngejalin hubungan, dia bisa terang-terangan bilang, aku tuh butuh diperhatiin karena aku nggak dapat perhatian ini dari orang tua gitu. Jadi dia ngebuat pasangannya merasa bersalah kalau misalnya nggak memberikan attention. Bisa juga seseorang yang melakukan love bombing bikin pasangannya merasa mencintai si pelaku ini tuh adalah sebuah kewajiban, sebuah hal yang perlu untuk terus-menerus dilakukan. Padahal si pasangan mungkin gak pengen ngelakuin hal tersebut terus-menerus, tapi karena dibikin gak enak, jadi karena mungkin si pelaku love bombingnya juga melakukan hal yang sama gitu. Misalnya sleep call gitu ya. Aku tuh pengen tiap malam kita teleponan karena aku tuh nggak bisa tidur kalau misalnya kamu nggak sleep call aku gitu misalnya. Jadi sebuah kewajiban. Ini tuh bisa jadi salah satu bentuk love bombing juga, karena kita jadinya ngejalaninnya bukan sukarela kan, sedangkan melakukan tindakan dalam suatu hubungan nggak boleh terpaksa gitu. Karena seringkali kita dibikin merasa bersalah kalau nggak melakukan hal tersebut. Hal ini tuh bisa terjadi karena si pelaku love bombing itu tuh minim self-worth, atau dia tuh ngerasa dirinya nggak layak karena tadi pengalaman di masa lalunya yang ngebuat dia nggak tahu sebenarnya kalau attention, afeksi, terus admiration itu tuh nggak melulu harus datang dari orang lain. Bisa jadi kita yang melakukan kepada diri kita sendiri karena kita tahu value di dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak mengetahui hal tersebut, kita jadinya craving, kita mengharapkan gitu dari orang lain karena kita sendiri nggak bisa memenuhi hal tersebut. Love bombing bisa juga terjadi karena proses pendekatan yang terlalu cepat. Padahal harusnya pendekatan itu dinikmatin. Bisa jadi sebuah tanda-tanda yang nyata gitu kalau ini tuh lagi di love bombing, karena mungkin proses pendekatannya tuh pengen udah cepet aja deh, biar cepet nih gue kasih nih rasa sayang yang berlebihan gitu.
biar dia cepat ngerti kalau gue tuh sayang sama dia. Jadinya nggak sehat kan kalau kayak gitu. Terus impact-nya tuh apa kalau misalnya kita ngelakuin love bombing? Perasaan kalau misalnya kita dicintai, harusnya semakin besar rasa cintanya, kita makin beruntung dong harusnya gitu. Nah sayangnya impact-nya tuh banyak banget. Memang berat di awal kita sadarin hal ini karena human nature banget kan. Kita pengen dicintai dan diperlakukan istimewa. Ketika ada orang yang memperlakukan kita istimewa, terus menunjukkan tindakan yang tendensinya untuk mencintai kita, ya kita senang harusnya gitu. Tapi dari love bombing ini atau yang mencintai secara berlebihan ini, dihujani cinta terus menerus, ini bakal membuat kita jadi kodependensi. Kita itu bergantung sama dia. Dan ketika kita udah bergantung, kita udah nggak jadi diri kita lagi. Kita udah nggak berdiri di kaki kita sendiri. Kita bakal berubah jadi orang lain yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Karena kita berusaha untuk memenuhi juga apa yang jadi ekspektasi si pelaku love bombing ini. Berubahnya kita itu tuh jadi ada di luar kendali kita. Kita jadi nggak tulus dalam memberikan rasa sayang. Karena tadi, kayak ada kewajiban dalam melakukan hal tersebut. Kita dibuat merasa bersalah kalau nggak ngelakuin hal tersebut. Kita tuh kayak seolah-olah melakukan hal ini tuh seperti ada di bawah rasa takut gitu. Karena kita ada di kendalinya seseorang. Terus gimana caranya untuk berhenti love bombing atau keluar dari situasi ini? Pertama-tama mungkin kita bisa mulai untuk melihat, menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kita selama ini terlalu berlebihan dalam mencintai atau tidak? Dengan mungkin kita mempertanyakan, kalau kita akhir-akhir ini tindakan kita itu suatu hal yang dibutuhkan pasangan kita atau enggak? Karena bisa jadi karena kita yang terlalu pengen memberikan rasa sayang, akhirnya kita memberikan suatu hal yang nggak dikasih, yang nggak dipengenin sama pasangan kita. Jadi don't over love, kasih aja dulu apa yang pasangan kita butuh. Kalau misalnya dia bilang, kok kamu akhir ini berubah, kayak sekarang jadi nggak peka, nah kamu harus bisa mulai mendiskusikan kepada pasangan kalau kamu tuh pengennya sekarang, apa yang dipengenin kita harus komunikasiin. Karena bisa jadi apa yang akhir-akhir ini aku lakuin itu adalah salah satu contoh love bombing. Kasih pengertian tuh ke dia. Karena kadang ada orang yang juga seneng di love bomb. Ada orang yang seneng diposesifin gitu kan. Padahal itu gak sehat. Tapi ya dia gak sadar juga kalau itu gak sehat. Makanya komunikasi buat diskusin itu penting banget. Selanjutnya kita bisa mulai untuk self-control. Mengatur, mengelola, mengendalikan diri kita untuk tidak selalu pengen memberikan suatu hal kepada orang lain. Bisa dimulai dengan memberikan boundaries yang sehat kepada diri kita sendiri juga gitu. Sebenarnya tujuan kita ngejalin hubungan itu apa? Karena tanpa tujuan ya hubungannya nggak bakal kemana-mana. Mungkin ini perlu disadarin kalau ngejalin hubungan tuh bukan cuma soal perasaan doang. Kita tuh perlu membangun suatu hal supaya kedua belah pihak lambat laun bakal jadi orang yang lebih baik juga. Sehingga hubungan yang kita jalani membawa manfaat kepada kita, bukan justru sebaliknya. Nah, karena seringkali love bombing itu tuh datang dari seseorang yang gak sadar kalau dia sedang melakukan love bombing, mendiskusikan hal ini juga bukan hal yang mudah. Kita harus mempersiapkan diri kita dulu ketika mau berdiskusi soal hal ini, karena bisa aja dia membuat kita merasa bersalah karena sudah membahas hal ini. Jadi siap-siap untuk mengelola situasi yang kira-kira bakal terjadi ketika mau mendiskusikan bahwa apa yang pasangan kita lakukan selama ini ternyata love bombing gitu. Selanjutnya, karena bentuk dari love bombing ini adalah salah satu simptom dari narcissistic personality disorder, maka ada baiknya jika kita merasa nggak bisa mengendalikan hal tersebut hanya dengan diri kita sendiri, it's okay to reaching out help from professionals kayak psikolog atau psikiater. Karena dengan begitu kita bisa jadi lebih punya pandangan baru dari orang ketiga, dari sudut pandang orang ketiga untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang kita milikin. Karena menjalin hubungan tuh harusnya dinikmatin, bukan jadi justru ngerasa diawasin. Kita juga bisa mulai tanya sama teman terdekat kalau emang kita rasa kita punya teman yang bisa melihat dari sudut pandang yang netral gitu dalam melihat
hubungan kita sebagai mungkin langkah pertama lah sebelum kita berkunjung ke profesionals. Gua rasa itu aja yang bisa gue sampaikan di podcast kali ini. Gue ngerti betul kalau love bombing ini tuh adalah salah satu hal yang sangat biasa dialami oleh anak muda. Jadi jangan ngerasa diri lo salah ketika memberikan rasa cinta yang berlebihan sampai akhirnya ngebuat hubungan kalian gak sehat. Yang penting kalian masih punya kesanggupan untuk belajar terus jadi orang yang lebih baik dan meninggalkan habit yang selama ini kita lakukan gitu. Karena rasa cinta yang dimiliki oleh pelaku love bombing bisa jadi nggak salah. Emang itu adalah true love gitu. Emang itu adalah hal yang benar-benar nyata gitu rasa cintanya. Dan bisa jadi bukti kalau mereka itu adalah orang yang loyal dan setia sama kita. Tapi karena caranya salah, jadi ngebuat hubungan jadi nggak sehat. Itu aja. Jadi yang harusnya diperbaikin hanya tindakannya aja. Jadi jangan overlove, karena overlove dari seseorang bisa membuat pasangannya menjadi bertindak di atas kemauannya sendiri. Dan itu tidak mencerminkan hubungan yang sehat. Kalau lo masih punya pertanyaan seputar love bombing, langsung aja DM gue di Instagram atau join grup Telegram gue Rasa Loka. Semuanya ada di link tree yang ada di description box. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.